yang menjadi pelindung. Araka itu artinya menjaga atau melindungi. Melindungi dari apa? Dari pengaruh kilesa itu sendiri tentunya, yaitu apa? Ada 4 ya. Buddha Nusati, perenungan terhadap sifat-sifat atau nilai-nilai luhur dari Sang Buddha ya, yang jumlahnya 9 poin. Kemudian ada metta bawana, yaitu meditasi yang menggunakan objek metta, cinta kasih sebagai objek. Kemudian yang ketiga asubha, ya, asubha kamatana, yaitu objek yang digunakan adalah yang berhubungan dengan asubha, yaitu dari sifat menjijikkan daripada jasmani atau sifat yang sesungguhnya tidak indah daripada tubuh jasmani kita. Merenungkan tentang sifat-sifat yang tidak indah itu sebagai objek. Kemudian yang keempat adalah marana sati, ya, perenungan terhadap kematian. Itu araka kamatana. Nah, di luar daripada itu ada juga objek yang disebut sebagai 4 dhatu kamatana, yaitu penyelidikan terhadap 4 unsur daripada jasmani. Artinya jasmani kita ini dibentuk oleh 4 unsur yang terdiri dari patawi dhatu, ya, 4 unsur. Ini namanya catu dhatu, ya, jadi terdiri dari 4. Ya, yang pertama patawi dhatu, ya, apo dhatu, ketiga tejo dhatu, dan keempat wayo dhatu. Ini merupakan unsur yang membentuk jasmani. Patawi dhatu itu adalah segala hal yang berbentuk padat atau keras dari jasmani. Apakah itu ya, rambut kita, ya, apakah itu tulang, daging, dan sebagainya. Intinya segala hal yang berbentuk padat dari jasmani merupakan patawi dhatu. Kemudian yang kedua adalah apo dhatu, ya. Segala hal yang berbentuk cairan atau cair dari jasmani itu disebut sebagai apo dhatu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tejo dhatu, adalah unsur panas yang menjadi bagian atau pembentuk jasmani ini. Ya, kita tahu bahwa tubuh kita kalau tidak ada unsur ini, unsur panas atau unsur api, tubuh kita tidak mampu mencerna makanan yang kita makan. Jadi punya peranan penting juga. Jadi segala hal yang bersifat panas itu adalah tejo dhatu. Kemudian yang terakhir adalah wayo dhatu, unsur udara yang ada dalam jasmani sebagai unsur pembentuk jasmani itu sendiri. Nah, perenungan dari 4 unsur ini atau penyelidikan terhadap 4 unsur ini, ya, semata-mata, ya, dipandang sebagai
Jasmani kita ini semata-mata dipandang sebagai hanya perpaduan dari 4 unsur ini. Dengan demikian pada akhirnya kita dapat menyadari bahwa tidak ada yang disebut sebagai diri, tidak ada yang disebut sebagai aku, ini milikku, ini aku. Jasmani kita itu hanya semata merupakan perpaduan dari keempat unsur itu. Jadi dalam praktiknya kita hanya merenungkan bahwa tubuh jasmani kita ini hanya terdiri dari perpaduan unsur-unsur ini. Hanyalah merupakan ya itu tadi ya, Patawi Dhatu, Apo Dhatu, Tejo Dhatu, Wayu Dhatu, unsur padat, unsur cair, unsur panas dan udara. Itu saja. Ketika salah satu dari 4 unsur ini tidak ada, ya, maka pelan tapi pasti ya, 3 unsur yang lainnya juga akan mengurai kembali ke unsur aslinya. Ketika proses kematian itu terjadi, ya, yang diawali ya, perginya unsur udara, maka kalau orang meninggal itu pertama-tama yang akan pergi itu adalah unsur udara. Napas hilang. Pelan-pelan, tapi pasti jasmani ini akan terasa dingin. Itu artinya unsur api juga telah pergi, kembali ke unsur alaminya. Pelan-pelan akan mengurai, tinggal tulang belulang. Artinya unsur air pun kembali ke unsur alaminya. Dan terakhir unsur padat itu sendiri. Karena adanya perpaduan daripada 4 unsur, yaitu unsur padat, ya, unsur cair, unsur panas, dan unsur udara ini, maka terbentuklah jasmani. Sebatas itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, dengan adanya penyelidikan, pemahaman yang benar akan unsur-unsur yang membentuk jasmani kita ini seperti itu. Ini yang akan membawa kita pada adanya pengetahuan tentang konsep bahwa tidak ada sebenarnya yang disebut sebagai aku. Tidak ada sebenarnya yang disebut sebagai diri. Karena pemahaman tentang prinsip ini melekat pada diri kita bahwa ini aku, ini diriku. Ini yang pada akhirnya menyebabkan kita tidak bisa membebaskan diri kita dari penderitaan. Termasuk terhadap kemelekatan dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, karena adanya relasi, hubungan sanak keluarga, ya, kemelekatan ini semakin erat. Sehingga terkadang kita sangat sulit untuk bisa melepaskan diri kita dari kemelekatan itu. Ini yang pada akhirnya membawa penderitaan yang sangat berat ketika pada akhirnya kita berpisah dengan apa yang kita sudah beri label sebagai ini milikku, ini sanak keluargaku, ini orang tuaku, ini anakku, ini suamiku, ini istriku. Ini yang pada hakikatnya justru tanpa ada pemahaman yang benar akan konsep ini yang menyebabkan kita menderita. Maka disinilah pentingnya sebuah perenungan, ya, penyelidikan pemahaman yang benar terhadap
keempat unsur ini, sehingga pada akhirnya kita, oh ya, tubuh jasmani kita ini hanya perpaduan dari 4 unsur itu. Tidak lebih dari itu. Kebijaksanaan, pengetahuan muncul di situ. Kemelekatan pelan-pelan ya, kita bisa lepaskan. Ini panya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini kebijaksanaan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Namun sebaliknya jikalau kita terus-terus yang tiada henti-hentinya kita selalu memupuk kepada diri kita bahwa ini milikku, ini diri, ini aku, yang akan muncul ya kesombongan, yang akan muncul ya kemelekatan yang semakin menjadi dan menjadi, yang pada akhirnya ketika itu semua terpisah dengan diri kita, kita mengalami penderitaan itu sendiri. Yang pada hakikatnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selama kita masih mengalami yang namanya tumimba lahir, kelahiran kembali, ya, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya berpisah dari apa yang kita cintai. Ini yang mesti kita belajar untuk memahaminya. Sehingga dengan demikian penderitaan itu secara pelan-pelan bisa kita tekan, bisa kita kurangi dalam hidup kita. Dari hal-hal yang sifatnya kecil sekalipun, kalau itu tidak kita latih, kita tidak belajar untuk melepas, itu sulit untuk bisa direalisasi. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya sangat erat, sangat dekat. Sulit. Maka kita bisa melihat dalam keseharian kita, jikalau kita mengalami kemalangan, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, sanak keluarga, itu terasa sangat berat, terasa sangat sulit. Kita melepaskan, kita belajar untuk tidak terikat bukan berarti kita mengabaikan yang namanya kasih sayang. Tapi haruslah kasih sayang, cinta kasih yang berdasarkan kebijaksanaan itu sendiri. Memiliki cinta kasih tidak berarti harus dilekati. Tidak harus itu dijadikan belenggu. Ini manfaat atau makna penting dari sebuah latihan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu ini semua ya, berawal dari hal-hal yang kecil dulu. Sebelum kita mampu memahami, menembus pada pemahaman-pemahaman yang lebih dalam. Terkadang kalau kita berbicara anicca, ketika orang lain mengalami kemalangan, mengalami satu permasalahan, kita mungkin begitu gampang untuk mengatakan, oh itu anicca ya, dipahami. Gampang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kalau kita menasihati, menyarankan orang lain. Tetapi ketika gejala atau kejadian itu terjadi pada diri kita sendiri, belum tentu kita bisa survive dari pengaruh pedihnya, menderitanya dari proses itu sendiri. Ini semua bisa digapai hanya dengan penembusan, pencapaian sebuah pemahaman, sebuah kebijaksanaan atau pengetahuan itu sendiri. Kalau hanya sekedar ya, yang namanya suta manya panya, pengetahuan yang muncul dari kita mendengar, dari kita melihat,
itu tidak akan cukup kuat. Tetapi kalau itu benar-benar artinya tembus ya, secara pengalaman, pencapaian, ini yang akan membantu kita bisa mengatasi ya, hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Ketika itu terjadi, kita bisa ya, tetap stabil, tidak tergerus oleh kondisi dan keadaan itu sendiri. Karena bagaimanapun selama kita masih memiliki ya, tubuh jasmani manusia ini, selama itu juga kejadian-kejadian seperti misalnya berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, itu akan pasti terjadi dalam hidup seseorang. Karena apa? Karena hidup itu tak terlepas dari relasi, tak terlepas dari ikatan, apakah itu ikatan keluarga, famili, ya, pasangan, anak, istri, suami, ataupun relasi sahabat, pertemanan, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pentingnya sebuah pemahaman yang benar, pentingnya sebuah ya, latihan untuk menyadari, memahami konsep tentang sesungguhnya tidak ada yang disebut sebagai diri yang kekal, tidak ada yang disebut sebagai aku. Itu semua hanya merupakan perpaduan dari unsur-unsur sehingga kita sebut sebagai jasmani. Ya, jadi itu tentang 4 dhatu kama tanah. Karena minggu yang lalu sudah disampaikan tentang 4 araka kama tanah. Ini semua penting untuk kita latih, penting untuk kita kembangkan sehingga batin ini terus diasah. Sehingga ketika kejadian-kejadian dalam hidup ini tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan, kita masih mampu menghadapi itu semua dengan teguh, ya, dengan tegar. Artinya kita tidak terlarut dalam kesedihan. Ya. Jadi semoga ya, pemahaman-pemahaman ya, walaupun penyampainya ini sedikit tetapi mampu ya, menjadikan kita lebih memahami apa sesungguhnya ya, jasmani kita ini. Ya tidak lebih dari itu tadi. Hanya merupakan perpaduan dari keempat unsur itu. Ya, unsur padat, unsur cair, unsur panas dan udara. Ini mesti sering-sering direnungkan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang 4 dhatu kama tanah yang sudah Bante sampaikan tadi? Atau masih ya, tersimpan pertanyaan yang kemarin Selasa yang lalu? Ya silakan, boleh ditanyakan. Kita masih ada sedikit waktu. Atau mungkin mau bertanya hal-hal yang lain yang ada hubungannya dengan meditasi ya, di luar daripada topik yang sudah Bante sampaikan tadi. Ya silakan. Ya, nggak ada yang bertanya ya.
sadulah ya. Artinya semua sudah mengerti dan memahami. Karena memang apa yang Bante sampaikan tadi ya, singkat dan saya rasa sudah mengerti semua di dalam setiap individu, setiap orang yang memiliki jasmani ya. Apa saja yang menjadi bagian dari jasmani yaitu tadi ya. Ada bagian-bagian yang memang padat, ya, cair, ya, panas dan udara itu. Tidak luput dari 4 itu aja. Ya. Jadi saya rasa itu yang dapat Bante sampaikan.